saya Diah Prabaningrum. Kali ini kita akan membahas tentang cara menulis bagi pemula atau tips menulis bagi pemula. Yang pertama kali kita harus tanamkan dalam diri kita, seorang penulis itu bukan seorang plagiat. Oleh karena itu, dia harus tahu cara untuk mengutip. Mengutip itu memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah kutipan langsung atau cara mengutip dengan langsung. Terus yang kedua itu adalah kutipan tidak langsung. Berarti caranya nanti juga tidak langsung. Apa bedanya kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung? Kutipan langsung dia hanya copy paste dari bahan bacaan kita. Jadi kutipan langsung itu hanya copy paste dari bahan bacaan kita. Kalau dia 4 kalimat atau kurang dari 4 kalimat, dia menyatu dengan paragraf kita, tetapi harus menggunakan tanda petik. Ingat, karena kutipan itu adalah kalimat bereferensial, tentu harus disebutkan sumbernya, minimal nama tahun atau nama tahun halaman. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kita mengutip sesuatu atau kita meredaksi ulang kalimat yang kita baca dari sumber bacaan kita. Karena dia meredaksi ulang kalimat dari sumber bacaan kita, maka dia selalu menyatu dengan paragraf kita. Entah itu mau 4 baris, 5 baris, yang penting itu adalah gagasan yang sudah diredaksi ulang. Tapi kita juga harus mengingat bahwa di dalam kutipan tidak langsung harus tetap ada nama tahun atau nama tahun halaman. Nah sekarang, masa semua hal harus kita kutip? Atau semua hal baik yang umum ataupun yang khusus, benarkah harus kita tulis sumbernya? Ternyata jawabannya tidak. Hal-hal yang khusus, yang pokok pemikiran baru nanti ditulis sebagai kutipan. Tetapi kalau hal-hal yang umum, seperti contohnya itu adalah hari lahir R.A. Kartini tanggal 21 April misalnya seperti itulah. Itu tidak perlu dituliskan sumbernya karena semua orang secara umum sudah tahu bahwa hari Kartini itu tanggal 21 April. Terus misalnya juga bahwa Kartini lebih banyak diperingati dengan cara seremonial, misalnya seperti itu. Hampir semua orang juga berpandangan serupa atau mirip. Oleh karena itu bukan lagi menjadi sebuah kutipan, tetapi itu diungkap tuturkan oleh kita berdasarkan pemikiran kita dan tidak perlu dikutip. Terus gimana sekarang nih tipsnya bagi penulis yang ingin mencoba mengawali paragrafnya? Tipsnya yang pertama adalah membaca. Jadi seorang penulis itu adalah seorang pembaca yang baik. Tidak ada seorang penulis yang tidak disertai dengan bacaan yang baik atau tidak disertai dengan membaca. Nah, saya beri saran bagi yang baru belajar menulis, Anda bisa nanti belajar dari bacaan-bacaan di web. Jadi ketika Anda buka laptop, Anda buka minimal 4 tab. Yang pertama, atau buka minimal 4 jendela ya. Yang pertama jendela Google biasa, yang kedua jendela Google Cendekia, yang ketiga jendela Microsoft Academic, dan yang keempat jendela doaj.org. Jadi 4 hal tersebut atau 4 jendela tersebut perlu dibuka dulu. Itu cara yang menurut saya cukup praktis untuk mengawali menulis. Selanjutnya kita tentukan tema. Misalnya gini, tema yang paling mendekati saat ini tema Hari Kartini. Nah, kita ingin apa? Saya ingin tentang perjuangan perempuan. Oke, kita langsung ketikkan di semua jendela tersebut terkait perjuangan perempuan. Nanti di dalamnya pasti akan ada artikel-artikel terkait perjuangan perempuan. Nah, kita ambil kertas, secari kertas, tapi juga boleh kita buka Word, boleh ambil secari kertas, boleh buka Word. Kita tuliskan dulu, kita memindai dengan cepat judul-judul yang ada, kita tuliskan kata-kata yang sekiranya menarik bagi diri kita. Jadi semuanya dituliskan di Word ataupun dituliskan di secari kertas itu. Kalau ada kata-kata yang menarik atau bagus tapi kita tidak tahu, kita cari di KBBI Daring. Jadi nanti Anda buka lagi tab atau jendela Anda KBBI Daring atau artikata.com, itu juga bisa. Kita cari arti kata-kata yang sulit tersebut. Nah, setelah kata-kata yang sulit tersebut itu sudah dicari artinya, baru nanti kita mix-match. Biasanya misalnya Anda mendapatkan 15 kata menarik, tapi yang bisa Anda mix-match dengan pemikiran Anda itu paling ya cuma 3-4 kata. Pilih kata terbaik untuk di mix-match menjadi judul. Setelah menjadi judul, baru nanti kita klikkan atau
dari judul tersebut kita bisa melihat hal-hal yang berkaitan atau berdekatan dengan judul yang ingin kita buat untuk mencari data selanjutnya. Misal nih judulnya rivalitas perempuan atau rivalitas sesama perempuan dan perjuangan perempuan yang tidak pernah usai. Misal seperti itu ya. Walah, judulnya panjang banget. Lah, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau yang dekat dengan rivalitas itu apa? Selain kata rival itu sendiri, kata rival bisa menjadi kata kunci, tetapi juga yang dekat dengan kata rivalitas itu juga bisa menjadi kata kunci. Contohnya adalah yang dekat dengan kata rival itu kata bullying. Jadi nanti kata bullying itu bisa menjadi kata kunci. Misalnya bullying terhadap perempuan. Terus perjuangan perempuan itu juga bisa menjadi kata kunci lagi. Nah, nanti kita akan melihat banyak sekali artikel di tab-tab yang Anda buka atau jendela-jendela yang Anda buka. Selanjutnya Anda ngeklik yang paling Anda minati. Artikel yang paling Anda minati Anda klik, Anda baca untuk menginspirasi Anda membuka paragraf pertama. Jadi Anda membacanya untuk menginspirasi Anda membuka paragraf pertama. Bisa jadi satu paragraf itu hasil dari mencari inspirasi beberapa artikel. Jadi misalnya Anda membaca 4 artikel tapi baru terinspirasi untuk membuat paragraf pertama setelah membaca 4 artikel, itu tidak masalah. Nah, nanti selanjutnya Anda ketik paragraf pertama. Biasanya setelah paragraf pertama itu Anda dapatkan, Anda bisa mengalirkan tulisan Anda atau Anda bisa secara otomatis mengalir. Kalau secara otomatis belum mengalir, masih Anda perlu bahan bacaan lagi untuk paragraf kedua dan selanjutnya, Anda bisa menambahkan data. Misalnya nih, kan tadi tentang rivalitas perempuan dan perjuangan perempuan yang tidak pernah usai. Anda cari dulu data, misal penelitian tentang perjuangan perempuan atau penelitian tentang kasus bullying terhadap perempuan. Nah, nanti dari hasil penelitian itu Anda kutip, Anda kuatkan argumen Anda dengan kutipan tersebut. Lah, itu tips dari saya, Diah Prabaningrum, terkait cara menulis bagi pemula. Dadah!